Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Musik 2020. Di sini kami akan membahas tentang kasus atau masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan yang terjadi di Indonesia saat ini. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupaya seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Video ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan dan saling keterkaitan antara pokok tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah-masalah aktual serta cara penanggulangannya. Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan? Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk? Sehingga lambat laun akan datang hari di mana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikan anggaran saja, sebab percuma saja jika kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar 9 tahun mengakibatkan anak-anak di Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global. Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Sekolah hanya milik orang kaya saja, sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi, publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim. Sekolah-sekolah di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Tidak hanya di sekolah yang berada di kota besar saja, sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok pun harus mendapatkan hal yang sama. Baik, terkait dengan pembangunan negeri ini, ada baiknya pemerintah memprioritaskan pembangunan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat di desa terpencil untuk menuju ke sekolah, atau memperbaiki serta menambah sarana prasarana di sekolah agar kegiatan belajar semakin kondusif. Karena pendidikan bukan hanya milik mereka yang hidup berkecukupan dan tinggal di kota besar saja. Si miskin dengan segala keterbatasannya pun memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan. Peran kita generasi muda, terutama untuk kita yang bergerak di bidang pendidikan, adalah kita harus memiliki semangat
yang tinggi untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin agar kita bisa berkontribusi dalam peningkatan pembangunan pendidikan di Indonesia di kemudian hari. Semoga pendidikan di negeri ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari kami mengenai kasus atau masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan. Terima kasih.